Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan memulai kajian Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan untuk memulai kajian Ushulun fit Tafsir ini, ada baiknya kita baca biografi Syekh Utsaimin yang mungkin selama ini kita dengar namanya. Kita sering dengar fatwa dan nukilan-nukilan perkataannya, tapi tidak banyak dari kita yang betul-betul mengenal bagaimana biografi beliau, terutama jejak keilmuannya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan biografinya, teman-teman bisa buka Telegram. Di Telegram ada channel yang saya buat, judulnya Tamat Kitab Ulama oleh Masyayikh. Di bagian bawah itu ada PDF, warnanya gelap. Itu adalah PDF syarah Ushulun fit Tafsir. Adapun PDF yang warnanya terang, itu adalah matan Ushulun fit Tafsir. Dan biografi ada pada syarah dan tidak ada pada matan. Dari yang kita temukan di sini, tidak ada pada matan, adanya pada syarah. Makanya saya minta teman-teman download di bagian syarahnya yang warnanya gelap. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita sama-sama pahami juga, kajian ini bukan kajian yang mudah. Buku yang kita pelajari ini adalah pokok-pokok, dasar-dasar, pondasi-pondasi tentang ilmu tafsir. Jadi ini bukan ilmu yang tinggal produk dan tinggal mengamalkan. Ibaratnya teman-teman, kalau buku-buku tafsir itu adalah kue bingka lumpur, bingka lumpur? Bingka kentang. Maka ilmu tafsir yang kita pelajari ini adalah cara pembuatan bingkanya. Jadi sekarang ibaratnya antum bukan sedang ingin menikmati kuenya, melainkan ingin mempelajari cara bikinnya. Dan kebanyakan orang akan lebih senang langsung makannya daripada mau tahu bikinnya. Apalagi yang tidak merasa punya kepentingan untuk tahu bikinnya. Contoh, orang duitnya banyak, mau diajari cara bikin kue lumpur alias bingka kentang, tidak akan mau, karena lebih enak apa? Beli. Ngapain capek-capek? Tinggal beli, harganya cuma 3.300 per biji. Orang akan lebih senang disuruh tinggal makan ketimbang disuruh bikin, soalnya capek. Tapi untuk orang yang memang mau jualan, bagaimanapun dia akan cari siapa yang bisa ngajari dia bikin kue bingka kentang paling enak. Karena dia mau jualan. Kalau kita sebagai penuntut ilmu hanya sekedar mau tahu untuk langsung diamalkan, maka ilmu Ushulun fit Tafsir adalah ilmu yang tidak akan menyenangkan untuk mempelajarinya. Karena kita cuma mau tinggal mengamalkan. Berbeda dengan teman-teman yang mau mengajarkan. Kalau rencananya ini bukan cuma sekedar tahu tetapi malah punya kelas untuk diajarkan, tentu ilmu yang seperti ini akan membuat teman-teman lebih semangat belajar. Karena ini ilmu dasar untuk mengajar lagi. Atau juga bisa dikatakan ini ilmu dasar untuk mengetahui bagaimana metodologi tafsir. Ya.
Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, saya sering punya ketakutan kalau metodenya nanti cukup rumit, kemudian saya harus bacakan Arabnya, terus teman-teman menyimak Indonesianya. Kalau nanti cara pengajarannya terlalu sulit, saya khawatir sekarang ini ada beberapa puluh, nanti di bagian akhir tinggal paling tidak nyampe 5 orang. Tapi kekhawatiran saya ini dengan cepatnya mudah hilang manakala saya mengingat biografi Syekh Utsaimin yang kita mau baca bukunya, ketika beliau pernah bercerita bahwa beliau pernah mengikuti kajian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang menjadi gurunya. Dari sekian puluh yang ikut di zaman itu, kajiannya selesai, bukunya tamat, dan muridnya tinggal 1. Siapa orangnya? Syekh Utsaimin. Ini kisah tentang apel dan Syekh Utsaimin. Mungkin teman-teman pernah dengar? Syekh Utsaimin cerita, seumur-umur hidup saya pernah melihat apel pertama kali itu adalah ketika saya dikasih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena saya mengikuti kajian beliau, dan orang yang tersisa paling akhir adalah saya sendiri. Sebagai hadiahnya saya diberikan apel. Dan apel itu sering didengar namanya, tapi di masa dahulu di negeri Arab Saudi yang di sana adanya kurma, terus tiba-tiba ketemu apel, itu kayak di Indonesia ketemu apa kira-kira? Ketemu binatang namanya Tasmania, gitu. Tidak ada di sini. Begitu ketemu, oh ini bendanya. Sering dengar namanya tapi tak pernah lihat barangnya. Maka saya pun harus bersiap ketika membuka kajian ini. Karena kalau saya hanya sekedar ngajar tafsir, ngajar fikih, tapi tidak mengajarkan usul fit tafsir, ngajarin fikih tapi tidak pernah ngajar usulul fikih, maka nanti selama-lamanya yang hadir sebagai murid saya hanya sekedar orang-orang yang tinggal makan, tapi tidak tahu cara bikinnya. Dan saya harus evaluasi juga, saya ini mengajar di Balikpapan sudah 10 tahun. Sejak pulang dari Arab Saudi, sudah 10 tahun. Tidak banyak yang lahir di kajian saya yang betul-betul saya bisa percayakan untuk membantu mengajar. Sehingga kita bisa bilang kita ini 10 tahun sibuk yang dibentuk adalah sekedar ikhwan ngaji. Tapi ikhwan pelajar dan yang bisa ngajar belum. Ya. Oleh karenanya saya juga harus nasihati diri saya sendiri. Mau sampai kapan saya hanya sekedar menelurkan ikhwan-ikhwan ngaji yang tahu. Saya juga harus punya produk yang bisa membantu saya untuk mengajarkan lagi ilmu yang didapat kepada yang baru-baru. Belum lagi kami juga sudah rencana sejak lama ingin bikin madrasah lansia untuk yang kakek-kakek. Karena untuk yang nenek-nenek sudah jalan mungkin 2 tahunan. Yang kakek-kakek belum kita bikin. Soalnya pertama terkendala waktu, yang kedua terkendala tenaga pengajar. Sulit untuk membentuk dan bisa yang kita sulitnya adalah ketika nanti terbentuk kelasnya, terus yang ngajar siapa? Harus ada tenaga-tenaga baru dan mereka harus belajar ilmu-ilmu yang seperti ini, yang sifatnya adalah cara bikin, bukan sekedar tinggal menikmati, tinggal makan. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran kita insya Allah tidak buru-buru. Semoga teman-teman bisa mengikuti pelajaran ini meskipun ya sedikit demi sedikit. Malam hari ini kita mulai dengan biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tadi saya sudah sebutkan PDF-nya. Tolong teman-teman admin juga bantu untuk posting link tamat kitab ulama itu di kolom komentar YouTube sama Facebook, supaya teman-teman yang mengikuti secara online bisa mendapatkan juga link kitabnya. Saya bacakan Arabnya sedikit demi sedikit, lalu kemudian diterjemahkan. Alhamdulillah, saya di majelis ini dibantu oleh 2 orang.
Akhi Kasful sama Mualim Auf untuk tahqiq Arabnya, lalu kemudian menerjemahkannya. Jadi ini sudah semingguan kami susun untuk biografinya. Saya bacakan, mungkin teman-teman nanti bisa ngikuti di syarahnya. Nubdzatun mukhtasaratun anil allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Ringkasan biografi al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang lahir di tahun 1347 Hijriah dan wafat tahun 1421 Hijriah. Sekitar 1928-an dan wafat sekitar tahun 2001-an. 2000 atau 2001. Saya beri catatan kaki di teks saya. Biografi ini nanti juga bisa didengarkan langsung dari lisan Syekh Utsaimin sendiri. Dan tadi pagi saya coba mendengarkan di YouTube beliau. Ada channel YouTube khusus milik Syekh Utsaimin. Beliau diwawancarai oleh seseorang yang kalau saya dengarkan aksennya berbahasa Mesir. Ya. Beliau diwawancarai oleh orang Mesir tentang perjalanan beliau menuntut ilmu, dan teman-teman bisa lihat di YouTube dengan judul As-Sirah Adz-Dzatiyah li Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan, nasabuhu wa mauliduhu. Nasabnya dan kelahirannya. Huwa sahibul fadilati al-syekh al-alim al-muhaqqiq al-faqih al-mufassir al-wara' al-zahid Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad ibn Sulaiman ibn Abdurrahman al-Utsaimin min al-Wuhbah min Bani Tamim. Beliau adalah syekh yang mulia, syekh yang alim, seorang muhaqqiq atau ahli tahqiq, seorang mufassir. Apa itu mufassir? Seorang yang ahli di bidang tafsir. Seorang yang wara. Wara itu artinya orang yang menjaga diri dari sesuatu yang haram. Yang syubhat-syubhat apalagi yang haram jauh dari dirinya. Seorang yang zahid. Apa itu zahid? Zuhud. Apa itu zuhud? Teman-teman sudah dapatkan di bulan Ramadan kemarin waktu kajian Hilyah Thalib Ilmi. Zuhud itu artinya mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan saja. Teman-teman kalau mau cari ceritanya ada banyak di YouTube dan di kisah-kisah tentang Syekh Utsaimin. Bagaimana Syekh Utsaimin ditawarkan oleh, saya tidak tahu Raja Abdullah ketika itu benar-benar raja ataukah pangeran. Intinya di antara pembesar kerajaan Saudi ada yang datang ke rumah beliau menawarkan untuk dikasih rumah yang besar. Karena rumah beliau di Unaizah itu kecil. Apa jawaban beliau? Saya tidak usah dikasih karena juga saya sudah punya rumah. Singkat kata dari cerita ini yang beliau tunjuk maksudnya rumah itu adalah kubur. Karena nanti juga sudah masuk kubur. Tidak usah lagi dikasih karena juga usia sudah tua. Seperti itu. Ini sama seperti ada seorang pengusaha besar di Saudi. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajahi. Salah seorang dari pengusaha dengan pendapatan terbesar di negeri Arab. Beliau punya masjid besar. Ada di Riyadh, ada di Makkah. Masjid-masjid besar. Beliau yang bangun. Saya pernah syuting satu kali di vilanya beliau. Diajak oleh teman. Dia bilang kita syuting video-video pendek. Waktu itu mau bikin video pendek kitab tauhid. Saya kira saya mau dibawa ke taman begitu. Ternyata kita masuk, ada gerbang besar, kemudian harus izin dulu masuk. Jadi saya nanya sama yang syuting, ini kita masuk punya siapa? Ini punyanya Syekh Sulaiman Ar-Rajahi. Masya Allah, ini gede banget. Katanya ini vilanya, tapi orangnya nggak tinggal di sini. Nah, Syekh Sulaiman itu di mana? Ada rumahnya kecil. Kenapa rumahnya kecil? Vilanya gede gini. Kamu sudah tua. Kalau sudah tua rumahnya besar capek. Mau ngambil minum aja berapa meter itu. Kalau rumahnya besar. Tapi kalau rumahnya kecil, tempat tidur, kamar mandi, dapur itu kan berdekatan. Bisa dipahami ya? Ini juga menunjukkan kepada kita
betapapun kita mengumpulkan harta yang luar biasa, ada satu titik di mana akhirnya kita tidak betul-betul butuh dengan harta yang begitu banyak. Sebatas yang dibutuhkan saja. Apa nama sifatnya ini? Zahid. Kata benda abstraknya zuhud, itu sifatnya. Adapun orangnya zahid. Nama beliau Muhammad. Satu kata saja, yaitu namanya Muhammad. Ibn Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin. Beliau dari kalangan keluarga Al-Utsaimin yang merupakan keluarga dari Al-Wuhbah atau kabilah Wuhbah dari Bani Tamim. Wulida fi lailati sabi'i wal 20 min syahri Ramadhan al-Mubarak ama 1347 Hijriyah fi Unaizah ihda mudunil Qasim fil Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Beliau dilahirkan pada malam 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah di Unaizah, salah satu kota di Qasim, kerajaan Arab Saudi. Saya pernah sekali ke sana sama istri berduaan, rental mobil untuk berburu karena ada yang nawarkan, Muflih, kalau kamu mau kamu ke Unaizah, nanti ku belikan semua karyanya Syekh Utsaimin gratis. Karena suatu hari dia datang ke kota kami di Riyadh, dia minta tolong untuk saya mengantarkan ke suatu tempat. Sebenarnya saya tidak begitu mengenalnya, cuma tiba-tiba saja ada orang, saya ini dari Qasim, dari Unaizah, saya mau minta tolong, nanti tolong diantarkan. Ada orang yang mau rekomendasikan ketemu kamu, Muflih, katanya orangnya baik. Punya mobil maksudnya juga. Oke, kemudian saya antarkan. Ketika selesai dari urusannya, dia bilang, kapan kamu ke Unaizah? Kamu nanti saya antar ke muasasahnya Syekh Utsaimin, sebuah gedung yang bentuknya buku. Bukunya Syekh Utsaimin. Nanti saya akan hadiahkan kamu semua karya-karya Syekh Utsaimin. Maka saya sama istri sebelum pulang ke Indonesia, berdua naik mobil yang kalau orang normal menempuh hanya dengan 5,5 jam dengan kecepatan kira-kira 100 meter dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Saya tempuh dalam hampir 11 jam karena tidur-tidur di jalan. Karena saya tidak biasa nyetir jauh, jadi 1 jam tidur, 1 jam tidur. Ketemu masjid tidur. Nash'atuhu al-'anwiyah. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Alhaqahu waliduhu rahimahullahu ta'ala liyata'allam al-Qur'an al-Karima 'inda jaddihi min jihati ummihi al-muallim Abdurrahman ibn Sulaiman ad-Damigh rahimahullahu ta'ala. ثم تعلم الكتاب وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد الرحمن بن صالح الدامغ حفظه الله، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن عبد الله الشوحيتان رحمه الله، حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولما يتجاوز 14 من عمره بعد. Ayah beliau rahimahullah senantiasa mengantarkan atau nitipkan beliau untuk belajar Al-Quran kepada salah seorang dari kakek beliau dari pihak ibu. Kakeknya Syekh Utsaimin dari jalur mama, yaitu seorang muallim yang namanya Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh rahimahullah. Setelah itu beliau belajar nulis, belajar matematika dan beberapa literatur sastra Arab di sekolah yang dibina oleh seorang ustadz yang namanya Abdul Aziz Ibn Saleh ad-Damigh hafizahullah. Setelah itu beliau belajar di sekolah yang dibina oleh seorang muallim namanya Ali bin Abdullah Asy-Syuhaitan rahimahullah, yang di bawah bimbingan Syekh ini Syekh Utsaimin akhirnya menghafal Al-Quran dengan sempurna sebelum usianya 14 tahun. Dan memang begitu rata-rata para ulama, mereka sudah hafal Quran di usia-usia muda. Selanjutnya, wa bitaujihin min walidihi rahimahullah aqbala ala talabil ilmi syar'i. Kemudian atas arahan ayahnya rahimahullah, beliau mulai menuntut ilmu syar'i. Wa kana fadilatu Syekh Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yudarrisu al-'ulum asy-syar'iyyah wal 'arabiyyah fil Jami' al-Kabir bi Unaizah. Dan kala itu
Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ulama di bidang tafsir yang kita sering dengar tafsir As-Sa'di. Ya. Waktu itu Syekh As-Sa'di rahimahullah mengajar ilmu syar'i dan bahasa Arab di Masjid Besar kota Unaizah. Wa qad rattaba ithnaini min talabatihi al-kibar li tadrisil mubtadi'ina min at-talabah. Beliau yaitu Syekh As-Sa'di menugaskan dua murid seniornya untuk mengajar para pemula. Ini yang saya tadi maksud juga. Saya itu punya cita-cita sudah 10 tahun, saya itu harus punya kelas-kelas yang ngajar bukan saya lagi. Sudah 10 tahun. Saya sendiri kalau evaluasi buku yang saya tamatkan dalam 10 tahun mungkin lebih 20, hampir 30. Sudah selayaknya ada orang-orang baru yang dulu belajar sama saya dalam 10 tahun terakhir. Kita bikinkan kelas-kelas. Ikhwan-ikhwan yang baru, apalagi yang baru masuk Islam itu harusnya tidak di tangan ustadz-ustadz lagi. Harusnya ada ikhwan-ikhwan yang menggantikan mengajari mereka. Kebanyakan orang masuk Islam habis itu nggak tahu mau belajar di mana. Ikut kajian Ustadz Mufli, ikut kajian Ustadz Rafi'i, semuanya udah berat-berat. Kasihan mereka mau belajar wudhu nggak tahu sama siapa. Ya. Dan memang begini harusnya tradisi penuntut ilmu. Ada guru menelurkan guru baru lagi. Ya, Syekh As-Sa'di menugaskan dua murid seniornya untuk mengajar para pemula. Fandama Syekh ila halqati Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Mutawwa' rahimahullah hatta adraka min al-ilmi fi at-tauhid wal fiqh wal nahwi wa ma adrak. Maka kala itu Syekh Utsaimin yang saat itu masih muda bergabung dengan halaqah satu dari dua orang ini, yaitu halaqah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwa' rahimahullah, hingga beliau bisa menggapai ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu nahwu sebanyak yang beliau bisa kuasai di masa itu. Saya beri catatan kaki, dua murid senior Syekh As-Sa'di itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwa' dan Syekh Ali bin Hamad As-Salihi rahimahumallah. Selanjutnya, thumma jalasa fi halqati Syekhi Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Setelah melalui proses belajar di halaqah yang pemula, di gurunya yang merupakan murid seniornya Syekh As-Sa'di, maka Al-Allamah Syekh Utsaimin mulai pindah belajar ke majelis gurunya yang beneran. Syekh siapa? Syekh As-Sa'di. Beliau mulai belajar di halaqah gurunya yaitu Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fadarasa alaihi fit tafsiri wal hadithi was sirati an-nabawiyyah wat tauhid wal fiqh wal usuli wal faraid wal nahwi wa hafidha mukhtasaratil mutuni fi hadhil ulum. Kepada Syekh As-Sa'di, Syekh Utsaimin ketika itu belajar tafsir, hadis, sirah nabawiyah, tauhid, fiqh, usul, faraid atau ilmu waris dan juga nahwu. Wa yu'addu fadilatu Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah huwa syekhu al-awwal إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه واتباعه للدليل. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bisa dikatakan sebagai guru utamanya beliau. Jadi kalau kita ditanya siapa gurunya Syekh Utsaimin, yang paling utama siapa? Syekh As-Sa'di. Kenapa demikian? Karena Syekh As-Sa'di dari beliaulah Syekh Utsaimin menimba lebih banyak ilmu. Baik dari sisi penguasaan maupun dari sisi metode pengajaran, lebih banyak dibandingkan guru-guru beliau yang lain. Dan Syekh Utsaimin sangat mengikuti jejak Syekh As-Sa'di dalam metode pemahaman, pengembangan ilmu dari dasar, cara mengajar, dan juga ittiba' terhadap dalil, yaitu beragama dengan mengikuti dalil. Ya, ini juga menunjukkan pentingnya kita belajar kepada seorang guru yang guru ini bisa kita contoh banyak sisinya. Terutama dari sisi cara mengajar. Supaya nanti suatu saat ketika kita sudah mulai masuk dalam tahap mengajar, kita pun bisa menerapkan sebagaimana yang guru kita terapkan. Syekh Utsaimin dalam sebagian perkataan beliau bilang berapa banyak orang yang menulis tapi dia sendiri tidak terpengaruh dengan tulisannya.
Berapa banyak orang yang mengajar, tapi intinya tidak banyak yang bisa kita ambil dari pelajarannya. Bahkan Syekh Utsaimin pernah bilang, dan berapa banyak orang yang bicara, tidak ada manfaat kamu duduk di majelisnya. Maksudnya adalah dikarenakan pembicaraannya tidak bisa dipahami dan tidak bisa dijadikan contoh untuk mengajar lagi. Kemudian, wa indama kana Syekh Abdurrahman ibn Ali ibn Audan rahimahullah qadiyan fi Unaizata qara'a alaihi fi ilmi al-faraid. Ketika Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan rahimahullah, ini syekh yang lain lagi, ketika beliau jadi qadi atau hakim di Unaizah, Syekh Utsaimin belajar faraid kepada beliau. Apa itu faraid? Ilmu waris. Kama qara'a ala Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah fi nahwi wal balaghati athna'a wujudihi mudarrisan fi tilkal Madinah. Selain itu, Syekh Utsaimin juga belajar ilmu nahwu, belajar ilmu balaghah kepada Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah saat beliau masih menjadi pengajar di kota tersebut. Walamma futihal mahadul ilmi fi Riyadh asyaru alaihi ba'du ikhwani an yaltahiqa bihi fasta'dzana syaikhahu al-allamah Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah fa'adzana lah. Ketika mahad ilmi dibuka di kota Riyadh, beberapa rekannya menyarankan beliau untuk mendaftar ke sana. Rekannya di sini maksudnya adalah di antara teman beliau yang merupakan murid senior Syekh As-Sa'di yang kedua. Kalau Syekh Utsaimin kan belajar di halakohnya murid seniornya Syekh Utsaimin yang pertama. Nah, ada guru yang satu lagi, murid senior yang kedua. Syekh Utsaimin diarahkan oleh beliau untuk daftar di Mahad Ilmi di kota Riyadh. Nah, saya dulu tinggalnya di kota Riyadh. Syekh Utsaimin tinggalnya di Unaizah, yang kalau di zaman sekarang menempuh dengan mobil dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, insya Allah nyampe 5,5 jam. Maka beliau, Syekh Utsaimin, minta izin kepada gurunya, yaitu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maka Syekh Sa'di pun mengizinkannya. Silakan, kalau mau berangkat ke Riyadh, ya mendaftar jadi mahasiswa di Mahad Ilmi. Faltahaqa bil ma'hadi amai ila 1373 Hijriyah. Maka beliau pun akhirnya bergabung dengan Mahad Ilmi dalam rentang waktu 1372 sampai 1373 saja. Ya. Walaqad intafa'a khilal as-sanataini allataini intazama fihima fi Mahad Riyadh al-Ilmi bil ulama alladzina kanu yudarrisuna fihi hina dhak wa minhum al-allamah al-mufassir al-Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti wa Syekh Al-Faqih Abdul Razzaq ibn Nasir bin Rashid wa Syekh Al-Muhaddits Abdurrahman Al-Ifriqi rahimahumullahu ta'ala. Selama 2 tahun belajar di Mahad Ilmi di kota Riyadh, beliau berkesempatan untuk menimba ilmu dari para ulama yang mengajar di sana. Di antaranya Al-Allamah, seorang yang ahli di bidang tafsir, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, yang beliau juga seperti Syekh Sa'di punya kitab tafsir. Kalau Syekh As-Sa'di punya tafsir namanya Taisir Karimir Rahman fit Tafsir Kalamil Mannan. Sedangkan Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, beliau punya tafsir namanya Adwa'ul Bayan. Alhamdulillah saya di perpustakaan punya tafsir-tafsir mereka. Beliau juga belajar kepada Syekh Al-Faqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid, dan satu lagi Syekh seorang ahli hadis yang namanya Abdurrahman Al-Ifriqi rahimahumullah. Saya sendiri dulu tinggal di Riyadh, hanya sempat 3 tahun untuk S2, dan selama 3 tahun itu belajar kepada 4 orang. Yang paling banyak saya timba ilmunya ada 4 syekh. Yang paling banyak adalah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama dan juga mengajar di Masjidil Haram mulai dari musim Ramadan sampai selesai haji. Dan waktu saya menerjemahkan biografi Syekh Utsaimin, saya rasa guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili sedang mengikuti jejaknya Syekh Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin juga sama. Beliau itu ada tinggal di Unaizah.
dan beliau juga jadi anggota Hayat Kibar Ulama di masa itu. Tapi nanti di musim Ramadan dan musim haji beliau tinggalnya di Mekah untuk memberikan bimbingan kepada jamaah haji dan ngajar di Masjidil Haram. Guru saya yang kedua yang paling banyak saya timba ilmunya itu Syekh Shalih bin Fauzan. Waktu 1 tahun pertama saya tinggal di sana, saya lebih banyak di Syekh Shalih bin Fauzan. Sampai suatu hari saya sedang antri makan di kampus. Ya, antri makan seperti ini. Di depan saya ada seorang berkebangsaan Sudan, namanya Muhammad Sunni. Lagi ngantri. Syekh Sunni ini balik ngadap ke saya gitu. Ngobrol-ngobrol, kamu dari mana? Indonesia. Kamu kenal namanya Firanda? Oh, ma'ruf di Indonesia. Dulu saya waktu di S1 saya kadang-kadang ngajarin dia bahasa Arab. Di mana dia sekarang? Ada di Indonesia. Dia sudah dia lagi jalani S3. Bila nggak salah. Ngobrol-ngobrol, kamu belajar di mana? Oh, saya Sabtu, Ahad, Senin saya di kajiannya Syekh Shalih bin Fauzan. Maka Syekh Sunni ini bilang, kalau kamu mau, bukan berarti tidak boleh dan bukan berarti tidak bagus ke Syekh Shalih bin Fauzan. Ada yang lebih mantap. Kenapa mantap? Nanti kamu rasakan sendiri apa mantapnya. Yaitu kajiannya Syekh Sa'ad Asy'adzri. Kalau kamu mau, ikut kami. Tapi kajiannya asar. Bisa. Ketemunya di mana? Ketemunya di masjid kampus yang paling besar. Masjid kampus kami, Malik Saud. Saya lupa itu di gate berapa. Pokoknya kita ngumpul di situ. Nanti kita sering pergi, kalau nggak berlima, berenam. Namanya Sa'ad dari Saudi, Syekh Muhammad Sunni dari Sudan, Ja'far dari Aljazair, satu lagi Syekh Samir dari Aljazair. Syekh Sunni tadi dari Sudan ya. Terus Mufleh, kecil sendiri dari Indonesia. Ya. Kita pergi berlima, karena waktu itu saya belum punya mobil. Masih tinggal di asrama, istri saya belum datang. Tiap hari ke sana. Akhirnya saya menemukan apa lebih hebatnya kajian Syekh Sa'ad Asy'adzri dibandingkan kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Lebih hebatnya adalah kajiannya sangat sedikit orangnya. Berbeda dengan kajian Syekh Shalih bin Fauzan yang kira-kira orangnya 600 sampai 800. Bapak saya pernah datang ke sana. Ya Kak ya? Meskipun nggak paham ya Kak. Akhirnya Kak foto-foto aja. Ya. Dan di sana di kajian Syekh Shalih bin Fauzan karena orangnya begitu banyak, letaknya begini. Ini Syekh itu ada di bagian kanannya imam, berarti di situ. Sedangkan di kirinya imam ini adalah pembaca kitabnya beliau. Dan orang-orang itu berlomba-lomba untuk memboking saf 1 sejak asar. Saya bilang, ini kayaknya kita harus datang lebih awal, jangan jam 6, setengah 6. Tapi setiap setengah 6, buku sudah bergelimpangan untuk booking saf buat maghrib. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau setengah 6 nggak cukup. Jam setengah 5. Begitu setengah 5 tetap saja banyak buku. Oh, rupanya orang dari jam setengah 4 pas asar bawa buku, letakkan buku. Dan akhirnya mereka pulang untuk mandi lalu kemudian balik lagi. Tapi akhirnya saya berlomba-lomba untuk dapatkan tempat depan, gak dapat. Akhirnya saya dapat tempat yang lebih depan lagi. Yaitu di sebelahnya pembaca. Lebih depan dari saf 1. Kenapa saya sangat bersemangat untuk duduk di sebelahnya pembaca? Karena pembaca kalau membacakan pertanyaan, dan memang pertanyaannya tidak bisa lisan, pertanyaannya semua dari kertas. Begitu selesai dia baca, dia langsung lempar ke kanan. Yaitu lempar ke saya. Jadi saya nanti tinggal balik kertasnya, kemudian saya tinggal menulis jawaban dari pertanyaan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Nanti sampai di rumah saya salin kembali. Cuman catatan saya belum pernah publish. Terus, adapun di kajian Syekh Sastri, kita bertanyanya itu lisan, karena orangnya itu tidak pernah lebih dari 30. Orangnya tidak pernah lebih dari 30. Kecuali hari Kamis. Karena hari Kamis itu hari libur, jadi yang datang lebih banyak. Ya. Dan saya dimotivasi oleh Syekh Sunni, Muflih,
kamu jangan malu-malu. Kamu suka duduk di belakang. Ya Syekh, saya malu, soalnya saya sendirian Indonesia, yang lain semuanya orang Arab. Sendirian saya doang orang Indonesia. Ya, dan saya khawatir ditanya, ditunjuk gitu. Tapi lama-kelamaan dengan sendirinya saya mulai maju di depan. Sampai akhirnya duduk di sebelahnya Syekh. Jadi Syekh Sastri kalau hadap sana dan beliau lihat bahwa saya datang di sebelahnya, maka bantal tangannya orang Saudi itu yang bantal gini biasanya digeser untuk dijadikan tempat saya menulis. Ya. Dan alhamdulillah saya senang beliau pernah ambil buku saya, diambil bukunya, terus dia bolak-balik catatan saya. Mungkin beliau mau tahu ini orang Indonesia apakah paham atau tidak. Ya. Karena kan siapa tahu ini ternyata nggak paham nulis apa gitu, jangan-jangan gambar lagi. Ya. Dan beliau pernah lihat catatan saya, kemudian beliau taruh. Sampai suatu hari saya minta beliau untuk tulis rekomendasi untuk saya. Beliau tulis, ya, beliau lihat tulisan tangan saya. Ada yang menarik ya. Beliau lihat tulisan tangan saya. Dan jarang Syekh itu mau bercanda sama murid-murid. Maka beliau bilang, semua sini semua. Lihat tulisan orang Indonesia. Ini tulisanmu? Iya. Tulis tangan? Iya. Lihat tulisan Indonesia. Kalah kalian. Karena dia lihat tulisan Arab saya bagus. Kemudian beliau tulis di ujungnya, Muflih Indonesia ini adalah murid saya, belajar kepada saya akidah, fikih, hadis, dan pemahamannya baik. Kalian yang memiliki kutub-kutub ilmiah Arab bisa membekali dia dengan kutub-kutub tersebut. Sehingga kertas itu yang ada tulisannya Syekh Sastri, saya bawa ke tempat-tempat yang gini. Saya bawa ke tempat-tempat di mana kita bisa mengajukan kitab-kitab besar dalam jumlah besar. Biasanya yang jurusan S2, S3 akidah sekalipun nggak dapat. Sedangkan yang jurusan fikih hanya dapat yang fikih, jurusan hadis hanya dapat hadis. Sedangkan mufli anak teknik ini dapat semuanya. Iya, wallahi. Saya suatu hari pernah dilecehkan. Sama dengan pelecehan yang baru-baru terjadi. Allah cuman teknik aja. Kata-kata itu sudah saya dengar dulu 2012. Karena saya mulai belajar kepada Syekh Sastri 2011. 2012 Syekh tulis tentang saya. Ketika suatu hari saya masuk di restoran kampus. Di restoran kampus itu saya sudah punya mobil ceritanya. Ada orang kasih saya pinjaman duit untuk beli mobil supaya bisa bolak-balik kajian Syekh. Lalu saya cicil per bulan 500 real. Ya, dari beasiswa. Nah, waktu saya akhirnya punya mobil, sebagai bentuk rasa syukur, maka saya ngajak teman-teman ya, di grup. Kalau dulu kan tidak ada WA, adanya itu mailing list namanya. Siapa yang mau ikut? Saya mau mengajukan buku di muassasah, misalnya waktu itu muassasahnya Amirah Anud. Ada juga saya pernah mau pergi ke tempat pembagian kitab milik Rabithah Al-Alam Islami di bawah OKI. Nah, hari di mana saya mau pergi ke Rabithah Al-Alam Islami itu, terus saya bikin pengumuman, yang mau ikut sama saya nanti setelah makan siang kita pergi sama-sama. Jadi makannya bareng. Supaya nanti perginya bisa bareng. Yang mau ikut 4 orang karena mobil hanya bisa muat 5. Begitu kami kumpul di restoran, seorang yang S2, sepertinya dia S2 fikih bila saya tidak salah. Dia berkomentar dengan suara keras dengan nada melecehkan. Allah, cuma anak teknik aja. Mau ngajukan kitab, mana mungkin dapat? Kita aja fikih cuma dapat fikih. Yang hadis cuma dapat hadis, yang akidah nggak dapat apa-apa. Kalau anak teknik mana bisa? Ya, tapi karena sudah janjian, saya bilang nggak apa-apa. Nanti kita berusaha dapat seberapa yang dapat. Ya, tapi memang saya sudah punya tazkiyah dari Syekh Sastri.
Saya datang ke Rabithah Al-Islami, teman-teman yang memang fikih dapat fikih, yang hadis hanya dapat hadis, sedangkan yang lain yang nggak dapat, yang akidah nggak dapat. Adapun saya dapat semuanya. Saya dapat yang akidah, yang fikih, yang hadis. Karena ada rekomendasi Syekh Syazri. Begitu juga saya pergi ke Amirah Anud, saya dapat satu set seluruh karyanya Syekh As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin. Ada sekitar 36 jilid, warnanya oranye. Saya dapat semuanya. Saya dapat Majmu'ah Ilmiyah Anud namanya, ada sekian jilid. Jadilah yang ada di maktabah di lantai 2-nya Mufid, itu ada sekitar 8 lemari. 8 lemari itu setelah saya wakafkan sebagiannya ke Masjid Nasai, sama ke Masjid Namirah. Saya bawa pulang dulu 1,5 ton buku. Saya biayai per kilonya 4.000. Berapa itu? 1,5 ton. Untuk membiayai pulang buku-buku itu. Tapi karena di rumah saya rumah kecil, saya sudah tidak mungkin lagi menaruh buku-buku maka saya bikinkanlah lemari untuk Masjid Nasai, ada 2. Satu warnanya coklat, satu warnanya hitam. Teman-teman bisa lihat di Masjid Nasai. Nah itu buku-buku saya. Setelah itu tidak lama Ustaz Abdurrahman, mungkin karena ghibtah dengan lemari saya, beliau bikin lemari juga. Ustaz Mufli di mana bikinnya? Di Pak Tamar. Bikin juga. Tapi beliau hanya dapat setengah. Lalu beliau wakafkan sebagian dari kitab-kitab jualannya. Kan beliau dulu punya toko buku. Saya 2 lemari besar, 2 lemari panjang, 2 meter jadi 4 meter. Ada sekitar mungkin ada 6 rak, 4 rak plus 2. Ustaz Abdurrahman bikin 1 meter. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak cukup juga di Nasai, saya pindahkan juga sebagiannya ke Masjid Namirah. Mungkin ada berapa set di Namirah. Nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Kok sampai ke sana tadi ya? Ini jadinya biografi Mufli jadinya. Kembali ke Syekh Syazri. Jadi saya belajar kepada beliau, dan setelah itu karena kedekatan, karena saya duduk paling dekat dengan beliau, kemudian satu-satunya orang Indonesia, sampai suatu hari datanglah permintaan dari TV Roja untuk membantu melobi Syekh Syazri biar bisa pergi ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ini perjalanannya saya pernah tuangkan di Facebook dengan tulisan sampai kalau tidak salah 11 part. Kemudian guru saya yang ketiga yaitu Syekh Sa'ad Al-Khatlan. Di kajian ini pun saya satu-satunya orang Indonesia. Dan saya duduk selalu nggak pernah dapat depan, karena saya biasanya dari Syekh Syazri baru pindah ke Syekh Khatlan. Ya. Sampai di tempat Syekh Khatlan biasanya sudah nggak dapat, paling-paling dapat soft 4. Waktu itu belajar, bila tidak salah, Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Dan Masya Allah Syekh yang satu ini salah satu yang paling luar biasa, dikarenakan beliau diikuti murid-muridnya setelah selesai kajian sampai ke mobil. Dan beliau minta izin masuk mobil, tidak nyalakan mesin, cuma nurunkan kaca, duduk satu-satu nanya, beliau jawab sambil duduk di sopir sampai orang terakhir. Jadi kalau yang nanya 30 satu persatu. Di Balikpapan, jujur saya menunggu kapan momen itu terjadi. Karena antum membanjiri WA, TG dan media sosial saya dengan pertanyaan yang saya tidak bisa jawab satu persatu. Apalagi pertanyaannya satu orang nanya 3. Nah antum kan ikut kajian, kenapa tidak ikut sampai di luar? Dapat jawaban lisan. Kenapa harus menunggu pertanyaan dengan jawaban WA? Ya, ada kemarin yang kirim pertanyaan 3, habis 3 kejawab dengan pesan otomatis, dipesannya lagi 3. Dan ini 3 dari sekian banyak yang akhirnya saya nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa, ini nggak ada waktu. Dan Syekh Khatlan itu betul-betul melayani tanya jawab sampai orang terakhir. Karena saya pernah foto beberapa kali, ini sampai kapan ya dijawab? Saya tungguin
Setelah saya selesai nanya, saya mundur, saya tungguin sampai orang terakhir. Minggu depannya saya datang, saya lihat gitu lagi. Sampai setelah sekian minggu, akhirnya saya betul-betul foto. Kemudian saya taruh di Facebook. Kira-kira tahun 2012-2013. Saya taruh di Facebook. Syekh ini Masya Allah. Sampai orang terakhir. Saya pikir hanya kali itu, tapi tidak, setiap minggu. Dan beliau sama seperti Syekh Syastri, anggota Hay'ah Kibarul Ulama di masa itu, dan juga pengajar di Masjidil Haram di musim Ramadan. Orang yang keempat, tapi tidak banyak saya timba ilmu dari beliau karena beliau datang ke Riyadh bulanan, yaitu Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Saya tidak tahu hubungan beliau dengan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, kecuali hanya sebatas sama-sama dari negeri Syangkit, keturunan Syangkit, Mauritania di Afrika. Sampai sini dulu azan. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
Saya selesaikan sampai 2 paragraf lagi sampai jadi selesai perjalanan menuntut ilmu. Kata penulis, wa fi athna'i dzalika ittasala bi samahati Syekh Al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Di masa itu beliau Syekh Utsaimin juga menjalin komunikasi dengan Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Faqara'a alaihi fil masjid min sahih al-Bukhari wa min ru'asa'i li Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa intafa'a bihi fi ilmi al-hadith wa an-nadhara fi ara'i fuqaha al-madhahib wal muqaranati bainaha. Wa yu'addu samahatu Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah huwa syekhuhu ats-tsani fi at-tahsili wa at-ta'assur bihi. Ketika itu Syekh Utsaimin belajar kitab Sahih Al-Bukhari dan literatur karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Syekh bin Baz di masjid. Beliau menimba ilmu hadis dan perbandingan pandangan para ahli fikih mazhab. Syekh Abdul Aziz bin Baz bisa dikatakan sebagai guru kedua yang paling berjasa dalam pencapaian ilmu dan paling berpengaruh terhadap kepribadian beliau. Jadi Syekh Utsaimin ini termasuk di antara murid Syekh bin Baz. Hanya saja kita sering dengar bahwa Syekh Utsaimin membahasakannya begini. Antum bisa bayangkan pada suatu musim haji duduklah Syekh Albani, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin bareng. Buka liqa maftuh. Kalau ada pertanyaan akidah maka yang jawab Syekh bin Baz. Kalau ada yang pertanyaannya adalah hadis, yang jawab Syekh Al-Albani. Bila ada yang bertanya soal fikih, yang jawab Syekh Utsaimin. Murid, tapi kita tidak berani bilang selevel, karena kan harus orang yang lebih tinggi dari keduanya yang bisa menilai selevel atau tidak selevel. Tapi ada di majelis bersama, jawab bareng, padahal ini murid. Ya. Dan murid-murid mereka bertiga yang kibar-kibar, mereka sering menukilkan riwayat perkataan. Kalau ditanya kepada Syekh bin Baz, siapakah muhaddits abad ini? Maka beliau menjawab Al-Albani atau Utsaimin. Kalau ditanya kepada Syekh Utsaimin, beliau menjawab, kalau tidak Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Kalau ditanya kepada Syekh Al-Albani, maka Syekh Al-Albani menjawab, kalau enggak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Terakhir, thumma ada ila Unaizata ama 1374 Hijriyah wa sara yadrusu ala syekhi al-allamah Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di wa yutabi'u dirasatahu intisaban fi kulliyati syariah allati asbahat juz'an min jami'atil imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah hatta nala asyhadata al-aliyah. Pada tahun 1347 beliau pulang ke Unaizah dan kembali belajar lagi kepada gurunya yang lama. Pulang dari mana nih? Dari Riyadh. Beliau pulang dan belajar kepada Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di lagi. Kemudian sembari melanjutkan studinya sebagai mahasiswa intisab. Mahasiswa intisab itu maksudnya mahasiswa non-reguler. Kalau di zaman sekarang orang ambil kuliah jarak jauh. Jadi kampusnya ada di mana, dia ada di mana. Ya. Tapi tidak selalu intisab itu dinamakan kuliah jarak jauh, tidak selalu. Intinya kalau intisab itu tidak seperti yang reguler, yang selalu hadir di kelas. Beliau ini non reguler. Ya, beliau kuliahnya dari Unaizah, tapi kampusnya ada di Riyadh. Beliau jadi mahasiswa non reguler di Fakultas Syariah yang sekarang menjadi bagian dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud sampai akhirnya meraih ijazah pendidikan tinggi. Kalau di zaman sekarang bisa dibilang sarjana. Mungkin seandainya di zaman itu ada gelar, bisa jadi gelar beliau LC. Bisa jadi ya. Tapi apa pentingnya untuk seorang Syekh Utsaimin? Karena ulama dunia mengakui beliau bukan hanya sekedar di atasnya doktor. Seandainya beliau memang seorang akademisi, beliau pasti profesor. Tidak mungkin tidak. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan biografi Syekh, mulai beliau mengajar sampai peran-peran yang lain selain mengajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.